Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 10 September 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-23. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 39 sampai dengan ayat 42. Pada suatu hari, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudari yang terkasih, wajar bila sebagian dari kita bertanya-tanya, kenapa Allah dan bukan Kristus yang disapa sebagai Juru Selamat? Rupanya sebutan Allah Sang Juru Selamat lazim dipakai di kalangan orang-orang Kristen purba, seperti yang tercermin di dalam surat-surat pastoral, entah itu surat Paulus kepada Timotius, kepada Titus, maupun kepada Yudas. Namun ada hal lain yang hendak ditekankan melalui penggunaan frasa ini. Allah adalah sumber keselamatan. Artinya, kesadaran atas maksud keselamatan Allah bagi umatnya adalah dasar yang perlu kita imani dengan kokoh demi memahami surat ini secara lebih dalam. Penulis dan pembaca surat pun sadar bahwa mereka telah dan sedang mengalami penggenapan maksud keselamatan Allah di dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun berjemaat. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak hal yang menjadi penanda dari karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah itu menuntun kita kepada keyakinan bahwa Kristus adalah pengharapan kita. Yesus adalah sumber kehidupan kekal yang menanti kita. Juga dasar bagi kemuliaan yang akan diterima umatnya saat ia datang kembali kelak. Karya keselamatan Allah itu mewujud di dalam panggilan kerasulan Paulus dan di dalam karya Timotius sebagai penerus pelayanan yang diakui sepenuhnya oleh Paulus. Saudara yang terkasih, Paulus selalu terus mengedepankan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Pengakuan atas masa lalu yang kelam tidak diikuti dengan membanggakan diri atas perubahan yang telah terjadi. Paulus mengakui bahwa Kristus Yesuslah yang menguatkannya, yang menganggapnya setia, serta memberikannya kepercayaan untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan. Paulus mengakui bahwa semua yang terjadi semata-mata karena kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpah. Paulus mengakui bahwa Yesus telah mengasihani dirinya sebagai orang yang paling berdosa dan telah menunjukkan kesabarannya. Saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan, gratia atau anugerah selalu melahirkan gratitude atau syukur. Inilah yang dilakukan Paulus. Setiap kali Paulus mengenang kembali jalan hidupnya, maka selalu akan timbul dalam hatinya penuh syukur, suatu doksologi atau puji-pujian kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, makin lama seseorang menjadi Kristen, makin besar kemungkinan datangnya godaan untuk menganggap keselamatan dan kasih karunia Tuhan sebagai upah yang pantas atas kesediaan orang itu mengikut Tuhan. Anggapan ini adalah penghinaan bagi kasih karunia dan anugerah Tuhan. Seharusnya rentang waktu itu membuat orang Kristen makin hari makin takjub, makin bersyukur, dan makin bertekad untuk melayani Allahnya. Injil hari ini, saudara-saudari yang terkasih,
mengajarkan kepada kita akan siapa yang pantas menghakimi. Salah satu pandangan Paskah modern berpendapat bahwa kebenaran bersifat relatif, lokal, dan diikat oleh kebudayaan tertentu. Ada satu kebenaran yang mutlak dan berlaku universal, yaitu kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan sendiri. Jadi, Tuhan sumber kebenaran berhak menghakimi orang-orang yang menolak kebenarannya atau yang merelatifkan kebenaran itu. Lalu siapa yang berhak menghakimi seseorang itu benar atau tidak? Jelas yang berhak menghakimi adalah Tuhan sumber kebenaran. Sedangkan kita, anak-anaknya, walaupun sudah hidup dibenarkan, tetap bukan sumber kebenaran. Kita juga belum sempurna dalam menaati dan melakukan kebenaran. Oleh sebab itu, kita tidak berhak menilai dan menghakimi orang lain akan sikap mereka terhadap kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua bahaya mengancam orang yang suka menghakimi orang lain. Pertama, mereka menjadikan diri mereka Allah atas orang lain. Kedua, mereka buta terhadap kelemahan diri karena terlalu berfokus pada kesalahan orang lain. Pada akhirnya, karena mereka adalah orang buta yang mencoba menuntun orang buta lainnya, mereka terjatuh ke dalam lubang. Saudara-saudari yang terkasih, lewat perumpamaan Yesus mengajak kita untuk tidak gampang menilai orang lain. Yesus mengajak kita untuk lebih menilai diri daripada menilai orang lain. Kalau kita mau menilai orang lain, lihatlah diri sendiri dulu. Apakah kita seperti orang itu atau tidak? Apakah kita melakukan hal yang sama atau tidak? Jangan terburu-buru menilai orang lain. Hati-hatilah, karena bisa terjadi kita juga melakukan hal yang sama. Dengan bercermin pada diri sendiri, kita akan lebih bijaksana, bisa mengendalikan diri, dan tidak gampang mengumpat kesalahan orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ampunilah aku jika aku jatuh dalam kemunafikan. Sadarkanlah aku selalu walau telah Engkau benarkan, tetapi Engkau sendirilah sumber kebenaran itu. Bantulah aku dengan rahmat-Mu, agar aku selalu bercermin diri setiap kali aku berkata atau bertindak. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.